membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Baik, selamat pagi Sobat CBI dimanapun teman-teman berada. Saat ini kami berada di Regional 1 PT Sawit Sumber Sarana Tbk. Di samping saya ini ada Pak RH yang penuh semangat ini. Siap. Kalau boleh tahu siapa namanya? Kawasan RH itu dulu. Baik, siap Pak RH. Pak RH, ini kita ada acara apa ini kira-kira di pagi hari ini? Iya, Pak Ratu. Jadi pagi ini manajemen CDI ada melakukan acara tahunan Kick Off Performance Plan 2025, Pak. Kick Off for Performance Plan 2025. Betul, Pak. Apa itu Pak RH? Jadi ini acara momentum untuk kumpul semua dalam teman-teman visi untuk rencana kerja 2025, Pak. Jadi apa namanya, boleh dikatakan ini acara penyamaan gerak langkah, penyamaan tujuan untuk menyambut tahun 2025. Betul, supaya satu langkah semuanya. Supaya satu langkah. Betul. Saya pesertanya ada banyak nih Pak RH. Dari mana saja nih Pak RH? Jadi kita mencakup sekarang ini ada 13 kebun, ada 53 building, dan dari top manajemen sampai ke asisten operation dan juga support, Pak. Oh, siap. Terus saya melihat juga kayaknya, coba lihat tuh Mas, di sana ada piagam-piagam. Apa itu maksudnya Pak? Ya, itu Pak, manajemen kita sungguh mengapresiasi untuk penghargaan. Jadi untuk kali ini kita akan memberi penghargaan 5 kategori terbaik untuk kebun dan 2 kategori terbaik untuk pabrik dan suket, Pak. Oh, jadi di samping kita apa namanya menetapkan tujuan untuk di tahun 2025, kita juga memberikan kepada penghargaan kepada orang-orang terbaik kita. Orang-orang terbaik di masing-masing kebun. Baik. Siap. Ini udah kepada kumpul semua kan? Sudah nampaknya ya? Sudah mulai registrasi nih, Pak. Oke, baik. Saya pikir kayaknya kita untuk saat ini cukup dulu Pak Era. Iya. Nanti setelah kita acara baru kita bincang-bincang kembali. Siap. Baik, selamat pagi. Oke, baik Sobat CBI dimanapun berada, seperti yang tadi kita sudah jelaskan di depan bahwa setelah acara Kick Off Performance Plan, kita ada acara diskusi bersama dengan Pak RH dan Bapak-Bapak GM di sini, semua ada. Kita akan berdiskusi terkait dengan kegiatan yang kita lakukan di pagi hari ini sampai dengan sore hari ini. Pak RH, gimana acaranya kira-kira? Luar biasa Pak ya. Jadi walaupun dia cukup membuat keringat ya, tapi enak Pak, lumayan Pak. Luar biasa enak. Tapi ngomong-ngomong luar biasa ini Pak RH. Sebelumnya mungkin teman-teman atau sobat-sobat CBI di sana belum pada kenal ini. Nah, ini yang ada di samping saya ini, yang ganteng ini. Tapi yang pasti di sini ganteng semua ya. Keren, cantik ya. Keren lah, keren. Ganteng. Nih, di samping saya ini ada Pak RH. Halo. Ya, beliau ini Regional Head Region 1. Nah, di samping saya Bapak yang hitam manis ini. Asmar Pak. Bapak Asmar. Bapak GM wilayah 2 Pak. wilayah 2. Halo. Nah, terus yang paling ujung itu Bapak Ustadz kita. Nah, ini dia. Jadi memang di sini unik Pak ya. Iya, Jadi dari segi keras kan Pak ya. Jadi dari segi jadi ada minggu jenggot sedikit ya gitu. Jadi memang semuanya Pak ya kan. Nah, di paling ujung Pak Dedi, GM wilayah 1. 3 Pak. Oh, wilayah 3 ya, sorry ya. Iya, Pak. Nah, terus di sampingnya Pak Dedi itu yang kecil mungkin. Nah, ini badannya kecil. Orangnya pun diam kayak. Iya. Ini Pak Cipto, GM wilayah 1. Satu. Nah, mungkin sobat-sobat CBI yang ada di sana
Kalau wilayah 1 ini mungkin yang paling stres ini kayaknya. Iya kan? Karena ibaratnya provinsi KN. apa wilayah 1 ini DKI Jakartanya CBI Ibu kota lah. ibu kota lah ya. Jadi kayak sepertinya Pak Cipto, Pak Jim wilayah 1 ini paling sibuk. Dan yang terakhir yang sosoknya cool, diam tapi diam-diam menghanyutkan. Iya, betul itu, Pak. Betul kan Pak? Pak RH ya? Betul. Betul, Dia Pak Andi Ristanto, RMC untuk Regional 1. Halo, semangat pagi Sobat CBI. Jangan tegang-tegang kita tegang kali kita. Itu makanya. Santai aja kita. Santai nih Pak. Iya. Siapa Dedi? Siap, Pak. Dari tadi senyum-senyum aja di Pak Dedi. Karena kita tuh dari pagi Pak Iya. sampai dengan sekarang itu ya memang saya tuh sangat senang gitu Pak, nengok dari tim, apalagi tim wilayah 3 itu kita dari buka tadi pagi kita buka kick off performan untuk menghadapi tahun 2025. Kalau dengan tadi kita ada perlombaan sampai 5 perlombaan gitu Pak, nggak ada satu orang pun yang dia itu tidak bersemangat untuk mencapai targetnya gitu Pak. Jadi dari sini kita bisa nampak bahwasanya tim kita itu adalah tim-tim yang tangguh gitu Pak. Jadi kalau untuk target itu saya rasa tidak mungkin. Makanya selalu kita diskusi dengan Pak RH dengan GM. Kalau tim kita itu masih tim yang walaupun dia kurang ngerti tapi dia semangat, tapi pasti kita bisa bentuk seperti tadi Pak ya. Tapi kalau ada tim itu yang nggak semangat, itu tadi Pak nggak bisa kita bentuk. Makanya kita di sini itu walaupun tadi Pak RH berpeluh-peluh, kita tuh panas-panasan sampai mungkin seperti ini, tapi kita semangat Pak, karena tim kita itu masih menjadi tim yang baik menurut saya gitu Pak. Tapi ngomong-ngomong acara hari ini sebenarnya latar belakangnya apa sih Pak Enam? Kenapa sih kita perlu ada acara kick off performance plan 2025? Apa latar belakangnya dan tujuannya apa sih kira-kira Pak? Kenapa kita harus melakukan ini? Kick off ini Pak ya. Kalau saya melihat ini memang sungguh luar biasa ya manajemen CBI. Jadi kick off itu kan satu lompatan di awal tahun untuk kita bisa kumpul bersama-sama menetapkan satu tujuan dalam tahun ini Pak. Jadi memang ini memang satu langkah yang tepat menurut saya, di mana semua unit kerja berkumpul baik operation maupun support untuk menyatakan komitmennya, janji kepada diri sendiri menurut saya, bukan kepada perusahaan tapi kepada diri sendiri terhadap target yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kita sama-sama tanda tangan dan untuk mencapai untuk tahun ini Pak, tahun berjalan. Saya pikir bagus itu Pak. Apa kira-kira yang mau dicapai pada kegiatan ini Pak? Jadi sesuai dengan harapan dari manajemen yang dicapai tentunya bahwa ada sesuatu peningkatan yang lebih baik Pak dari tahun-tahun sebelumnya. Performa atau kinerja kita baik itu dari segi productivity ya, yang kedua efisiensi terhadap setiap unit usaha kita, baru sustainability atau keberlanjutan dari setiap apa yang kita capai. Jadi tidak cukup hanya mencapai, tapi peningkatannya dan keberlanjutannya menurut saya. Itu saya pikir yang diharapkan oleh manajemen supaya kita bertumbuh. Artinya setiap unit usaha itu dinyatakan sehat kalau dia bertumbuh setiap tahunnya, ada sesuatu pencapaian yang akan dicapai lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira itu sih menurut saya Pak ya. Ya. Pak Didi, coba tadi lihat di acara tadi. Yang paling kompak, kira-kira wilayah berapa? Wah seru lah pokoknya. Tadi yang seru tadi. Wilayah 3 Pak. Wilayah 3. Wilayah 3 itu sampai yang paling kompak. Kalau saya justru yang pertama yang saya nilai tadi yang paling kompak itu wilayah 1. Itu Pak ya. Iya. Karena ini, semua Pak, luar kita biasa tuh- Pak saya lihat. Kita kena prank ini Pak. Tapi walaupun di prank namanya kita itu siap. Jadi kan harus siap dengan segala keadaan. Kita tetap ini Pak, tetap tidak mau ketinggalan. Sebenarnya bukan prank. Itu spontanitas juga. Kita mau membuat sesuatu yang baru yang dimana spontanitas yang mungkin bisa menambah gairah dan semangat tim. Iya, Aja sih, Pak. kira gitulah. Kan gitu. Tapi memang terima acara ini saya menambahkan dari Pak RH tadi Pak, bahasanya kita tidak hanya sekedar mengejar target gitu ya, tapi kalau dari pesan manajemen kita menuju target itu tapi harus punya sistem
yang baik dan benar, tidak semata-mata menghalalkan segala cara supaya target itu tercapai. Nah itu tadi Pak, jadi itu yang saya ambil tadi waktu pas space-nya Pak COO menyampaikan dari manajemen bahwasanya kita tidak boleh menghalalkan segala cara, misalnya pelaporan tidak benar. Nah itu yang akan kita sampaikan ke tim dan akan kita jaga itu Pak. Jadi orang yang berhasil itu bukan orang yang mencapai target, hanya cuma target aja dicapai, tapi sistemnya Pak, caranya, strateginya macam mana, bukan menghalalkan cara-cara itu Pak. Kembali ke Pak Cipto nih, kecil mungil tapi terginas ini. Nah itu Pak kan, juga. kita digilas-gilas sama Iya, nah itu tadi Mas Didi, ya Pak. Pak RH, wilayah 1 ini DKI Jakartanya CBI. Betul. Ya kan? Dan saya tadi ngelihat semangat tadi timnya. Nah, kira-kira kenapa itu Pak Cipto? Ya mungkin Kawan-kawan sampai semangat terus gimana Pak Cipto? gini, mungkin kita udah terbiasa dan terlatih dengan sesuatu yang cepat tanggap dan harus peduli terhadap sesuatu apa yang mungkin kita lihat itu pasti harus kita pedulikan. Itu berkenan, itu terbukti dengan di sesi permainan tadi, ya kan? Saya sangat mengambil hikmahnya adalah dalam satu regional satu ini dengan membentuk tim-tim yang baru yang dimana belum tentu kesehariannya mereka ketemu. Ada dibagi beberapa tim dan mereka berusaha untuk kompak untuk menyelesaikan tugas. Ya, disitulah kita bisa melihat bahwasanya cepat beradaptasi mereka ini kan dengan adanya itu, ya berarti kita udah bisa melihat tim kita itu sebenarnya udah mengarah ke sana, cepat untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru kan gitu Pak. Ya, kira-kira kegiatan hari ini memberikan ada manfaat atau mungkin ada impact yang positif menurut Pak Cipto gimana? Sangat memberikan dampak. Iya. Kenapa ya kan? Pak Cipto? Salah satu tadi yang kita sebutin ya. Walaupun ya namanya dalam ruang lingkup kebun itu kan biasanya hal mutasi atau pindah satu tempat hal yang biasa. Tadi kita bisa melihat bahwasanya dengan tim yang baru mereka tuh langsung bisa solid untuk menyelesaikan tugas. Walaupun sebelumnya dia sendiri itu belum tentu kesehariannya tahu karakter kesehariannya kayak apa, kan sifat seorang beda-beda. Tapi dengan hal yang singkat kayak itu dia udah berusaha untuk menyelesaikan semua tugas. Boleh dikatakan hampir semua tim lah berusaha. Ya kalau namanya kalah menang dalam satu permainan atau apa itu hal yang biasa, tapi dari semangatnya itu udah kelihatan. Oh, berarti dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pekerjaan bisa diterapkan gitu Pak. Artinya dengan kata lain, singkatnya Pak Cipto beranggapan bahwa acara yang kita lakukan ini memang penting gitu ya. Betul, ya. Sangat. Iya. Penting kok. Nah Pak RH, Iya. Tadi kan wilayah 1 ini DKI Jakartanya Indonesia. Iya. Ya kan? Kira-kira gitu deh Pak. Nah, kalau target itu biasanya seiring dengan bertambahnya usia tanaman segala macam gitu kan, target semakin meningkat gitu kan ya? Iya. Semakin meningkat, semakin tahun umur usia tanaman semakin produktif, pasti target semakin meningkat. Kira-kira gimana tuh Pak Cipto tantangannya itu? Karena ibaratnya kalau ini dengan tidak mengecilkan wilayah lain ya, Betul. Mas Didi ya. Artinya mungkin kalau di wilayah lain effortnya 100, nah ini wilayah 1 di 150 ini perlu. Gimana Pak? Ya memang di wilayah itu sendiri seperti Bapak sampaikan tadi, kalau dari ruang lingkup kebun kan boleh dikatakan ibu kota. Nah, kita sendiri sudah berusaha yang dimana di sisi lain dari tugas itu ada tugas lain dan kita akan berusaha untuk selalu menyelesaikan itu semuanya kan gitu Pak. Jadi teman-teman mungkin akan lebih solid lagi. Kalau namanya tantangan dari hari ke hari ataupun dari waktu ke waktu, itu adalah tuntutan suatu zaman yang dimana kita harus selalu berinovasi untuk sesuatu yang baru, ya bukan kita menyalahkan cara yang lama sih enggak. Kalau bisa
sesuatu cara yang baru itu lebih efektif dan lebih bagus, kenapa tidak, kan gitu Pak. Jadi kita tetap akan berusaha, namanya target kita harus tercapai. Ya, baik. Mungkin sobat-sobat CBI yang ada di sana, yang seusia kita nih Pak Erhan, Iya. dulu ada aktor film Herman Felani. Pernah lihat Herman Felani? Ya, pernah tahu Pak. Nah, sepertinya di tengah-tengah kita ini ada sosok Herman Felani. Betul. Kira-kira gitu kan. Sepertinya Pak Andi Ristanto ini mirip-mirip. Iya, betul Pak. Iya benar. Yang bener aja Pak. Mirip-mirip namanya ini. Nah, kira-kira nih mungkin Pak Andi yang sebagai penanggung jawab MIL di Region 1 mungkin kasih dong inputan ke kita terkait dengan acara yang kita lakukan hari ini, apa manfaatnya, terus apa harapannya ke depan, terus bagaimana rekan-rekan kita yang ada di sana juga termotivasi untuk mengejar target-target. Silakan. Terima kasih Pak Ratu. Jadi tanggapan saya untuk acara kick off pada hari ini sangat baik sekali, karena di acara inilah kita punya kesempatan untuk menyinkronkan, istilahnya kalau kami di pabrik, mensinkronkan frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah target-target yang sudah ditetapkan oleh manajemen, kita sampaikan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh jajaran staf dan karyawan, dan nantinya kita akan berjalan bersama untuk mencapai daripada target-target perusahaan yang sudah ditetapkan. Nah, dengan salah satunya kita membuat komitmen dengan konsisten, dan kita akan buat strategi-strategi yang bertujuan gimana caranya supaya semua target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Dan untuk acara kedepannya ya kami harapkan ini tetap ada Pak Ratu dan lebih ditingkatkan. Dan jadi satu harian ini kita juga banyak bermain game, itu juga bagus juga Pak Ratu, sehingga di bermain game ini banyak berbagai macam game tadi kita bisa ambil makna dan filosofinya. Sering saya sampaikan kepada jajaran engineering atau mil unit di Region 1, saya sampaikan bahwa untuk hasil yang bagus itu harus dilakukan dengan proses-proses yang bagus. Artinya yang seperti dikatakan rekan-rekan tadi, hasil yang bagus bisa saja ditukar dengan cara yang tidak bagus, tidak sesuai SOP, tapi hasil yang bagus ini harus dilakukan dengan cara-cara yang bagus yang sesuai SOP. Begitu Pak Rat. Pak RH, biasanya ini, tapi ini biasanya loh ya Pak Andi. Jadi antara pabrik sama kebun tuh ibaratkan minyak sama air gitu. Bisa bersatu Pak ya. Biasanya tuh ya, ini biasanya loh. Nah, gimana nih Pak Era mengkolaborasikan ini nih supaya target-target kita di 2025 itu memang betul-betul tercapai, satu tujuan, satu visi, satu arah gitu Pak Era. Tadi justru yang dibilang Pak RMC tadi udah benar itu Pak. Jadi momentum kick-off performance plan pada hari ini tuh memang sudah Sama tepat. satunya ya. Kebun dan pabrik ketemu karena memang kita selaku entitas perusahaan kita itu memang produk akhir yang kita jual adalah CPO dan turunannya. Jadi artinya di sini satu sisi kebun juga mengetahui bahwa pabrik dan kebun tidak boleh seperti minyak dan air. Dia tetap harus bersatu untuk menghasilkan produk CPO yang terbaik Pak. Nah, jadi secara kuantitas dan juga secara kualitas. Saya pikir di situ momentumnya di acara seperti ini. Jadi tidak ada pabrik sendiri tujuannya, tidak ada kebun juga sendiri tujuan, tapi tujuan kita adalah satu, CPO per hektar Pak. Nah, harapannya sama bapak-bapak yang ada di sini gimana nih Pak? Nah ini kan ibaratnya bapak pangdamnya kalau di militer. Nah gitu ya. Nah Pak RH ini pangdam. Iya. Nah bapak-bapak ini asisten. Ada asisten operasional, ada asisten intelijen. Nah kira-kira yang cocok jadi asisten operasional siapa ini? Coba mungkin ada beliau yang kenal ini Pak, Pak JM kita coba. Nah jadi bagaimana kemudian Pak RH berharap kepada para GM ini supaya target-target itu terkomunikasikan, target itu bisa dicapai. Jadi kan kalau target kita kan kita ada target tahunan Pak, target bulanan, target mingguan, target harian. Jadi
Itu secara kuantiti. Secara quality kita kan juga punya parameter-parameter berapa, artinya secara jumlah dan kualitas produk yang harus kita hasilkan Pak dalam bentuk CPO dan juga turunannya. Jadi saya pikir itu angka sudah ditentukan. Jadi spesifik nanti mungkin tanggung jawab kita bersama selaku tim manajemen di Regional 1 itu bagaimana kita menginduksi Pak ke bawah supaya target-target ini juga dimiliki oleh tim kita. Jadi bagaimana dipahami oleh level manager, level askep, asisten, mungkin oleh mandor-mandor baik di kebun maupun di proses, supaya semuanya mengerucut kepada suatu tujuan, yaitu sasaran kita bersama CPO per hektar. Itu saya pikir gitu. Tadi yang ngomong sebelah sini aja kayaknya. Iya, ini belum betul, ya? Pak. Jadi tadi kalau Pak Dedi udah komentar, Pak Cipto, Pak RH, Pak Andi. Nah sekarang mungkin Bapak yang hitam manis ini. Bapak tapi ngomong-ngomong Bapak asli dari mana sebenarnya? Makasih banyak Pak Pak Ratu. Ya, perkenalkan nama saya Asmar Pak. Saya aslinya dari Sulawesi Selatan Pak. Makassar. Makassar ya? Tapi Makassar. bukan Nusa Kambangan kan? Bukan. Aslinya kalau sukunya Bugis Pak, 100% Bugis. Sama Pak, saya juga dari Sulawesi. Jadi dengan ada acaranya ini Pak, performa skip ini tahun 2025 ini Pak. Nah, kami di sini Pak, di Regional 1 khususnya di wilayah 2 bisa bertemu Pak secara tim. Semua di Regional 1 itu baik dari jajaran direksi sampai level asisten, kami bisa berkumpul, bersua dan berbagi rasa Pak, apa yang target-target yang akan direncanakan di tahun 2025 ini. Dan penyampaian Bapak Direksi juga tadi sudah menyampaikan kepada tim khususnya Regional 1, paling penting tadi itu ya tidak ada fraud Pak, itu yang sangat kami pegang Pak, tidak ada fraud, zero accident, bahkan kita kreatifnya harus diutamakan, maksimalkan Pak. Nah, adanya acara seperti ini Pak sangat memberi motivasi baik kepada tim Pak, khususnya di wilayah 2. Seperti itu Pak. Pak RH. Ya, Jadi sebenarnya gini, perumpamaannya ini kalau saya nih. ya. Saya nggak kelihatan cakep nggak sih? Cakep Pak, cakep. Kalau dari jauh Pak. Dari jauh ya. Jadi kalau kadang-kadang kan kita pernah nonton film-film perang kan, Pak Cip kan. Coba kebayang nggak ya kalau pada saat kita mulai perang itu di film-film itu ya, itu kan panglima sama pembantu-pembantunya rapat kan, menyusun strategi. Nah, ketika strateginya sudah diterapkan, kemudian hal yang paling penting adalah strategi itu kemudian dikomunikasikan ke bawahannya sehingga pasukan tuh ngerti, pasukan ini harus menyerang di sisi ini, pasukan yang sebelah sini menyerang di sisi ini, gitu kan. Nah, kira-kira gimana nih Pak GM, Pak Asmar nih? Iya. Bagaimana supaya strategi yang tadi target-target yang kita sudah tetapkan itu tadi, semua jajaran di bawah itu, semua pasukan itu tahu gitu. Gimana tipsnya kira-kira? Apa yang perlu kita lakukan supaya anak buah kita juga peduli dengan target-target itu? Ya, baik Pak. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Hendri Ratu. Khususnya tim saya Pak di wilayah 2, untuk tahun ini, tahun 2025 Pak, target kami di produksi kami itu khususnya di wilayah 2 di 270.000 ton selama setahun. Nah, target angka-angka ini Pak yang harus kami sampaikan kepada tim jajaran dari saya sampai manajer sampai asisten ke bawah, mandor. Ini yang harus kami evaluasi terus setiap hari Pak. Artinya kita lakukan meeting dengan tim sampai jajaran kami di mandornya paling rendah Pak. Dan target-target ini yang harus kami sampaikan, dan setiap hari melakukan ataupun setiap hari per minggu lakukan evaluasi Pak. Kenapa target ini nggak tercapai dan kelemahan kami di mana sehingga target ini kok tidak tercapai, dan apa yang harus kami lakukan supaya target-target ini bisa kita capai. Mungkin salah satunya outputnya kita naikkan, begitu juga jam kerjanya kita tambahkan, bahkan pengangkutan TBS-nya kita percepat, bahkan sampai
losses yang ada di kemungkinan menjadi losses di lapangan itu kita minimalisirkan Pak. Intinya nol losses sampai nol restan. Mungkin seperti itu Pak yang bisa kita buat Pak. Mungkin beralih ke Pak Andi. Pak Andi, saya masih ini loh. Kayak Kurang ini Pak ya? Iya, kan? Kurang greget Pak ya? Kurang ini ya Pak ya? Bukan. Kurang Memang ganteng ya. Sepertinya ada hubungan dengan aktor Herman Pelani. Betul Pak. Jadi kan Herman Pelani kayak gini Pak, dia Berarti salah tempat. kalem gimana gitu ya. Kalem gimana gitu deh. Pak Andi, dengan ini Pak Andi, ini kan Pak mungkin ini sebenarnya bukan hanya Pak Andi sebenarnya, tantangannya kita ini. Ya. Tantangannya kita itu kan kita zaman kita dengan zaman kita dulu Beda, juga style. Hmm. Dengan zaman kita sekarang itu sangat jauh berbeda, Jelas berbeda Pak. ya kan? Kalau zaman dulu kita jadi asisten, dimanapun kita tempatkan itu rasanya kita selalu siap, Iya. ya kan? Nah seperti kita tahu tantangan di industri perkebunan itu kan bukan hanya kita sepertinya, Iya. di tempat lain juga sama. Iya. Turnover rasanya juga Iya. jadi catatan kita itu. Iya, benar. Jadi karyawan yang silih berganti datang dan pergi. Iya. Nah sementara yang namanya target kan Pak RH, Iya. mau tidak mau harus dicapai kan Pak RH. Iya. Capai. Iya, Pak. Apapun alasannya, Nggak bisa tidak. tidak harus dicapai kan Iya. itu kan. Apapun hambatannya itu harus dicapai. Iya. Nah gimana nih Pak Andi, mensiasatinya ini gimana nih? Kira-kira apa strategi yang Pak Andi akan buat? Iya. Tantangan yang seperti itu, target harus dicapai, terus personil kita juga kadang-kadang datang dan pergi. Ya, ya benar Pak Ratu. Jadi tantangan kita pada zaman dulu dan sekarang ini dalam mengelola manpower ini juga berubah Pak. Jadi kalau zaman dulu rata-rata asisten-asisten ini punya jiwa militansi yang tinggi. Nah sekarang untuk ya generasi apa namanya? Generasi Milenial. milenial. Gadget. Ya, banyak Milenial sekarang gadget. asisten-asisten kita, staff kita ini anak-anak muda semua, jauh dari kita. Nah jadi kalau kita lihat ya, kita harus berubah juga Pak, berubah juga dalam membina dan membimbing mereka. Artinya kita kalau kita tidak bisa style kenceng, artinya kita juga harus kadang-kadang juga style kendor, tapi tetap dalam koridor dalam bentuk pembinaan. Jadi kita tidak harus terus menyalahkan, tapi kita harus dikasih cari tahu gimana cara menyelesaikan masalahnya. Kan banyak sekali di pabrik, sekarang kamu khususnya di pabrik ya, banyak sekali pabrik yang punya masalah yang tentunya bukan mereka tidak mau menyelesaikan, tapi kadang-kadang mereka kurang tahu caranya gimana. Nah itulah petugas kita di sini sebagai pimpinan, manajer ya kan, itu membimbing jika perlu ya dimentori, dikasih tahu caranya dan mengembangkan pola pikir mereka untuk berkembang untuk sambil berarti mencari solusi sendiri. Ya, jadi kita lebih ke membangun jiwa militansi mereka yang muda-muda saat ini Pak. Nah seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan begitu dia dapat segera menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan di pabrik atau di kebun gini ya Pak. Yang terutama dia banyak yang dari kota yang segala semua fasilitasnya ada di sini mungkin banyak yang terbatas. Seperti itu Pak. Mungkin teman-teman di sana perlu tahu ya. Ini kalau di kita di sini yang paling senior secara pengalaman di CBI itu Bapak yang kecil mungil itu. Pak Ketua. Pak Ketua. Ya, jadi kalau teman-teman di sana kita menganggapnya Pak Cipto ini Bapak Ketua suku, ya kan? Lurah. Suku anak dalam Pak. Suku anak dalam. Pak Lurah. Nah, gimana? Apa coba Pak Cipto ceritakan sekelumit dulu Pak Cipto sekarang tantangannya Ya, sekarang apa yang sekarang sama yang anak-anak zaman sekarang sama zaman kita dulu. tadi udah banyak nih disampaikan sama Pak Andi bahwasanya bentuk dari apa ya anak-anak sekarang yang milenial gitu. Kalau saya secara pribadi mungkin strateginya bedanya kalau mungkin yang lama kan modelnya kalau kerja itu sekali, kalau yang orang dulu sekali disuruh itu mungkin langsung wah tangkap ini. Untuk saat ini mungkin kalau sekali suruh orang masih mikir-mikir dulu kan gitu ya. Kalau saya sih mengambil arahnya ke arah coachingnya itu tadi. Jadi kita libatkan anggota itu
ya dalam permasalahan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Contoh, coba kita tanya dulu permasalahannya apa, terus kita mintain pendapat. Walaupun sebenarnya kita sendiri itu udah tahu jawabannya arahnya ke sini, tapi jangan langsung kita, oh kamu harus gini, jangan. Tapi mungkin kita melibatkan dia untuk mencari solusi. Wah, ini melakukan solusi kayak ini. Terus pembicaraan coba kita arahkan, wah ada nggak solusi lain yang menurut pendapatmu? Terus kalaupun toh belum mengerucut, nanti mungkin kita kasih pilihan atau pandangan, wah bisa nggak ya kalau misalkan ini dilakukan dengan cara yang lain ya, kalau diginikan kira-kira menurut pendapat kalian gimana? Jadi dari situ mungkin nanti tumbuh apa ya, semangat di mana seseorang ataupun anak milenial ini untuk menyelesaikan itu tadi. Jadi kita berusaha untuk menumbuhkan semangat anak milenial itu, karena kalau kita berpandangan gini Pak, kita kerja disuruh sama kita kerja karena kemauan sendiri, itu saya yakin hasilnya akan beda. Nah, makanya kita libatkan dia, seakan-akan solusi itu keluar dari dia, walaupun kita yang menggiring permasalahan, mencarikan solusi itu kita yang menggiring opininya. Nah, nanti seakan-akan dia yang menemukan solusinya dan dia akan semangat untuk menyelesaikan. Saya yakin mungkin hasilnya akan beda jika anak seorang milenial tadi, kalau kita perintah, ini ada masalah ini, kau lakukan ini gini, nah beda. Setiap ada kendala, saya yakin kalau kita perintah kayak itu pasti yang dicari kadang alasannya Pak. Tapi kalau ada kemauan sendiri, setiap ketemu masalah lagi pasti akan berpikir gimana ya solusinya. Kalau seseorang itu udah ada kemauan untuk menyelesaikan masalah. Ya, mungkin gitu Pak. Ngomong-ngomong, Pak Cipto udah berapa lama kerja di kebun? Wah, kalau di sini dihitung jari ini udah nggak cukup ini Pak. Udah dapat cukup lama sih Pak. Ada 20 kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Dari mandor ya? Iya, betul. Krani Pak, sebenarnya. Krani. Nah, dari Krani. Teman-teman ya yang ada di sana, ibaratnya bekerja, Pak Cipto ini mulai dari bawah, ya, mulai dari Krani sampai sekarang udah jadi bos ini. Oh, ya, bos ya, belum Pak, belum. Nah, Sudah mengarah jadi bos. Mengarah. Nah, jadi dari Krani berapa level itu ya naiknya itu ya? Coba Krani, non-stop, mandor 1, 2, asisten, askep, manajer. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sampai bertahan sampai 20 tahun itu? Karena gini, kalau saya sih mengagumi gini Mbak, sesuatu itu kalau kita tekuni salah satu bidang, pasti itu akan berhasil. Bidang apapun. Ya memang bidang itu kan seseorang itu punya karakter masing-masing dan punya bidang masing-masing. Kalau salah satu aja yang kita tekunin dan menurut kita itu di bidang kita, yakin itu akan membawa keberhasilan. Nanti kayaknya khusus untuk Pak Cipto ini harus ada sesi khusus. Iya, betul. Nanti kita gali nih ya, biar nanti teman-teman yang ada di sana, adik-adik kita bisa mendapatkan insight-nya dan punya semangat. Iya, dari Pak Cipto dari bawah, ternyata teman-teman ya, kerja di kebun itu juga kalau kita tekuni, ya kan, kita hayati, itu juga sesuatu hal yang menjanjikan ya. Iya, Pak Diem ya. Betul Pak. Nah, jadi teman-teman yang terutama nih yang jurusan pertanian ya, yang agronomi dan sebagainya, harus mau kerja di kebun, karena bagaimanapun juga kebun itu juga yang menjanjikan lah untuk masa depan kita. Betul Pak. Begitu ya? Betul Pak. Ya, Pak Anwar ya. Betul. Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak itu. Gimana setujunya Pak? Setujunya memang kalau kita perhatikan industri di luar sana, ada beberapa industri yang menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi industri kita di perkebunan kelapa sawit sudah industri yang tepat Pak. Karena produk hasilnya itu dibutuhkan oleh masyarakat luas dan variasi produknya juga, penggunanya juga luas. Artinya sustainability kan, industri itu kan bagaimana jika dia bisa berdampak dalam jangka panjang. Jadi kalau kita bertahan, kita sudah di jalur industri yang tepat. Karena menurut para pakar juga industri yang tepat adalah industri pangan Pak, jangka panjang. Dan kita sudah ada di industri yang tepat seperti itu, yaitu di perkebunan kelapa sawit. Ya, sekali lagi ya. Betul itu. Teman-teman ya, ayo yang jurusan, terutama yang jurusan pertanian, jurusan perkebunan, jangan ragu untuk kita berkarir di perkebunan. Benar Pak, benar. Tapi ngomong-ngomong udah berapa lama ini kita nih?
Udah berapa lama? Setengah jam lewat. Hah? Setengah jam ya? Udah lewat. Oh, udah lama ya? Oke. Oke, baik. Tapi gini lama-lama kita jadi pengamat politik juga nih kita. Iya, Kita menceritakan yang kita alami, Pak. Iya, bukan. Kita topiknya tadi tentang performance plan. Pak. Iya. Tapi kita sekarang Suka masa lalu tadi. masa lalu cerita semua nih kita nih. Oke, kita kembali ke topik nih. Nah, menarik, Pak. Ya, kita kembali ke topik. Menarik ya, Pak? Menarik sekali. Nah, teman-teman CBI, ya jangan ragu kalau diundang untuk menjadi narasumber. Karena sepertinya Pak RH kita juga sudah sedikit ada nyandu dikit nih untuk podcast-podcast. Betul. Ya kan? Jadi ayo teman-teman kalau ada diundang podcast, ayo kita podcast. Nanti pasti kita akan bersemangat untuk melakukan hal yang sama lagi. Oke, sebaik Pak RH, Pak JM, terima kasih banyak nih. Tapi sebelum kita akhiri, coba Pak RH mungkin ada supaya kegiatan hari ini bermakna, supaya kegiatan hari ini memang memberikan dampak buat kita semua. Apa yang Pak RH ingin sampaikan ke mungkin teman-teman, khususnya RH di RH Jalan 1 atau juga mungkin di CBI umumnya, supaya target-target kita di 2025 itu bisa tercapai, supaya kita konsisten mencapai itu semua, dan supaya kita benar-benar komit. Gimana, mungkin ada harapan-harapan? Ya, kalau dari saya, jadi momentum sudah difasilitasi oleh manajemen, yaitu pada hari ini kita kan lakukan kick-off performance plans 2025. Jadi ini sudah kita jalani, dan saya selaku pimpinan di regional, saya melihat bahwa ini semangatnya sudah muncul, Pak, sudah ada dan kelihatan. Jadi tinggal bagaimana kita memastikan target-target yang sudah dicatat oleh manajemen dan sudah kita sign itu pertama apa yang kita pikirkan itu juga yang dipikirkan oleh bawahan kita. Jadi bagaimana kalau mereka berpikir, karena saya berpendapat apa yang kita pikirkan itu pasti yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan secara berulang-ulang itu akan jadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan akan menjadi suatu habit, menjadi karakter kita. Jadi bagaimana apa yang kita pikirkan itu menjadi habit kita setiap hari, Pak. Itu menjadi tantangan bagi kami semua selaku RH, masing-masing GM, kemudian pabrik, bagaimana menginduksi semua target-target itu bisa dipahami juga oleh masing-masing bawahan kita. Jadi mereka berpikir seperti kita berpikir, Pak. Itu bagi saya yang menariknya. Jadi keberhasilan kita itu adalah bagaimana jika bawahan kita bisa menyelesaikan targetnya pada ruang lingkup kerjanya, Pak. Jadi bagaimana kita mengetahui target, membagi target, mengevaluasi target, dan memastikan target-target itu tercapai setiap hari secara berkala, minggu, dan bulanan. Saya pikir itu entry point-nya. Jadi pilar-pilar sudah ditetapkan oleh manajemen, ada 4 pilar. 1, highly efficiency, berarti kita bekerja harus menguntungkan. Yang kedua, highly productivity, bahwa kita bekerja harus produktif. Terkait apa yang perlu kita pantau? Produktivitas tanaman, produktivitas tenaga kerja, produktivitas mesin dan kendaraan. Yang ketiga, landasannya juga ada ditetapkan zero fraud, karena kalau kita fraud, kita fokus kita bergeser, Pak. Yang keempat adalah zero accident, artinya jika kita memenuhi prinsip-prinsip environment, healthy, safety, makanya kita akan bisa pasti mencapai target karena kita memang produktif, kira-kira gitu. Jadi pada sini saya pikir itu menarik bagi kita selaku teamwork di Regional 1, harapannya itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga bisa dilihat oleh manajemen, Pak. Oke. Saya pikir itu. Memang kalau dilihat nih Pak RH nih, kalau melihat senyumnya menghanyutkan. Tapi membawa kepada hilir yang bagus, Pak. Iya. Kira-kira gitu. Udah banyak yang hancur nih, Pak. Banyak yang lanjut ya. Banyak. Senyumannya Pak RH ya. Itu, aduh. Oke, sebelum kita ke sisi kiri, mungkin Pak GM nih, Pak Asman, kira-kira apa yang ingin disampaikan ke teman-teman semua supaya acara hari ini bermakna, supaya acara hari ini memberikan dampak yang positif buat kita, buat perusahaan. Baik Pak, terima kasih. Jangan serius sekali, santai aja. Iya, Pak, iya, Pak. Tegang nih tadi itu, agak grogi gitu. Karena sering banyak yang tegang deh, Pak. Tegang kali ini. Jadi kami sangat berterima kasih Pak. Kami ucapkan kepada top manajemen CBI Group atas terlaksananya acara Kick Off Performance Plan 2025 ini, Pak. Khususnya di Regional 1 ini. Nah,
Jadi motivasi saya ke teman-teman, khususnya dengan tim manajemen, terlaksananya acara ini sangat motivasi, sangat membimbing kami Pak, sangat membimbing kami ke arah tujuan utama kita, yaitu adalah target-target yang harus kami capai Pak, khususnya dari segi produksinya, OER-nya, baik dengan logisnya, bahkan dari segi biayanya Pak, yang harus kami monitor, jangan sampai high cost gitu. Sama juga yang disampaikan dengan Pak RH tadi, ada 4 pilar yang harus kami pegang Pak, intinya agar semua tercapai dengan saksama apa yang diinginkan manajemen kami bisa buat. Mudah-mudahan tahun 2025 ini semua target-target yang diinginkan manajemen kami bisa capai, khususnya dengan tim CPI tetap selalu jaya Pak. Itu yang dari saya Pak. Terima kasih. Oke, semangatnya membara sebenarnya. Luar biasa Pak, luar biasa. Atau biasa di luar gitu. Sebelum kita terakhir nanti ke Pak Ustadz kita ini, mungkin Pak Andi dulu, mungkin Pak Andi kira-kira apa yang perlu disampaikan ke teman-teman semua. Oke. Silakan. Oke, teman-teman semua. Jadi pada awal tahun ini semua target sudah ditetapkan. Maka kita tak lupa, kalau saya sebut itu 3C Pak. Jadi communication. Jadi hari ini kita mengkomunikasikan apa yang harus kita lakukan sesuai target-target yang ditetapkan. Kemudian kita buat komitmen bersama setelah dikomunikasikan dengan baik, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, dengan di latar belakang dengan culture budaya kita, yaitu high efficiency, high productivity, zero fraud, and zero accident. Ya. Jadi kita komunikasikan semua apa yang sudah menjadi strategi budaya kita buat komitmen yang kuat, dan komitmen kuat ini harus harus diikuti dengan konsisten, sehingga saya yakin dengan komunikasi, dengan komitmen dan konsistensi, saya yakin kita semua akan sukses semua dalam mencapai target, dalam usaha dan kerja, gitu Pak. Baik, terima kasih. Kalau melihat pembicaraannya Pak Andi, nggak cocok jadi aktor. Jadi apa Pak? Pengamatan. Jadi planter. Berarti udah tepat lah ini ya Pak. Oh, sudah cocok ini. Oke. Gitu. Memang nggak cocok jadi bintang film. Saya job aja Pak itu Pak. Oke, silakan Bapak Lurah. Pak Lu. Silakan. Kalau dari saya sih gini, dengan adanya kegiatan ini, dari target yang sudah ditentukan, harapan mungkin dari teman-teman dan semuanya, ya baik dari wilayah 1 maupun 1 regional 1, harapan pekerjaan kita lebih terukur dan terarah lagi, sehingga semua itu bisa dicapai. Saya rasa itu aja. Nah, oke. Terakhir. Pak Ustadz. Berarti harus dikasih satu dua ayat ini. Tapi kalau saya sih berpikir seperti Pak. Jadi kalau misalnya targetnya memang dari sebelum kita kick off ini, dari Desember juga kita udah tentukan target-target ini, dan ini kita sampaikan ke bawah. Tapi yang menarik dari kegiatan ini adalah macam mana ini yang harus kita sampaikan nantinya, menyadarkan mereka bahwasanya apapun tujuannya, kalau kita teamwork, kita jalan dengan baik gitu ya Pak, itu akan tercapai dengan mudah gitu. Dan semua orang, bukan dari segi jabatan segala macam, semua tadi satu tim itu tidak hanya high level, tapi sampai middle dan low, semua kita bisa memberikan tanggapan atau masukan-masukan, dan itu kita terima untuk mencapai satu tujuan. Jadi memang disinilah yang clue-nya yang saya ambil adalah kebersamaan itu dengan tim yang kuat itu akan bisa memudahkan kita mencapai target itu Pak. Itu intinya. Ya dari tadi kita siang sampai sore ini yang saya ambil itu, dan ini yang akan saya sampaikan ke tim, bahwasanya tidak ada yang susah kalau kita kompak dan teamwork itu jalan dengan bagus gitu Pak. Oke ya, sobat-sobat CPI dimanapun berada, jadi
Kenapa kita melakukan acara hari ini? Kenapa kita melakukan acara kick off performance plan? Supaya target-target yang kita canangkan terkomunikasikan. Iya. Supaya anggota kita, supaya semua unsur organisasi itu mengetahui apa yang harus dicapai, sehingga sama-sama komitmen untuk mengejarnya, sama-sama komitmen untuk meraihnya, gitu kan? Ya, benar Pak. Nah, mungkin sobat-sobat CBI juga perlu ketahui bahwa acara ini juga bukan hanya dilakukan di Region 1, tapi kita juga lakukan serempak di Region 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi teman-teman yang di sana juga hari ini melakukan hal yang sama. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin Pak RH mau ada pantun atau kata-kata mutiara? Mungkin kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini silakan. Simpel saja, kita mau, kita bisa. Kalau tidak hari ini, tidak akan pernah ada. Nah, oke. Jadi apa tuh artinya? Artinya, jika kita masih ada hari ini, lakukan yang terbaik. Itu penutup yang bagus. Jika kita masih ada hari ini, lakukan yang terbaik. Oke, saya pikir kita sudahi, bapak-bapak, nanti kita sambung lagi dengan tema-tema berikutnya. Tapi sebelum kita akhiri, tadi masih hafal nggak tepuk tangannya tadi? Oh, masih. Nah, jadi yuk, tepuk tangannya tuh kan, tuh 2, 3, Regional 1, luar biasa, sukses, mantap. Sukses dulu. Sukses dulu, luar biasa, mantap. Oke, kita sama-sama tepuk tangan ya. Oke. Tepuk tangan buat Regional 1. Regional 1, sukses, luar biasa, mantap. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Halo.